Perjalanan karir Anggun C. Sasmi. Kehidupan dan karir. Tahun 1974 sampai tahun 1993. Masa kecil dan perjalanan karir di Indonesia. Anggun merupakan putri pertama dari pasangan Darto Singo, seorang penulis asal Kroya, Jawa Tengah, dengan Din Herdina, seorang ibu rumah tangga yang masih keturunan Keraton Yogyakarta. Anggun menempuh pendidikan dasarnya di sebuah sekolah Katolik di Jakarta, meskipun Anggun sendiri adalah seorang Muslim. Anggun dibesarkan dalam keluarga yang penuh seni. Sejak usia 7 tahun Anggun digembleng latihan vokal setiap hari oleh ayahnya. Anggun diajarkan berbagai latihan teknik vokal dengan penuh disiplin. Tidak hanya itu, Anggun juga diajarkan bermain piano. Dengan dimanajeri ibunya, Anggun kemudian mulai tampil di atas panggung, meskipun sering hanya dengan imbalan nasi bungkus. Pada usia 9 tahun, Anggun mulai menciptakan lagu-lagunya sendiri dan mulai merekam album anak-anak. Saat menginjak usia 12 tahun, Anggun meluncurkan album rock pertamanya berjudul Dunia Aku Punya, 1986. Album tersebut diproduseri oleh gitaris terkenal Indonesia, Ian Antono. Sayangnya, album ini tidak mampu mengangkat namanya. Anggun baru meroket di belantika musik Indonesia setelah merilis single berjudul Mimpi pada akhir tahun 1989. Menurut majalah Rolling Stone, Mimpi merupakan salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Popularitas Anggun terus melejit dengan dirilisnya sederet single seperti Tua-Tua Keladi dan Takut. Anggun kemudian berhasil meraih penghargaan sebagai artis Indonesia terpopuler tahun 1990 sampai tahun 1991. Setelah sukses dengan single, Anggun kembali merilis album studio berjudul Anak Putih Abu-Abu 1991, yang disusul dengan Nocturno 1992. Pada usianya yang masih belia, Anggun telah berhasil melejit sebagai salah satu penyanyi rock paling sukses di paruh awal 1990-an. Album-albumnya terjual laris di pasaran dan single-singlenya merajai tangga lagu di Indonesia. Pada tahun 1992, Anggun mulai menjalin hubungan dengan Michelle Georgia, seorang insinyur berkebangsaan Prancis. Mereka pertama kali bertemu saat Anggun mengadakan tur konser di kota Banjarmasin. Mereka kemudian menikah dan Michael diangkat menjadi manajer Anggun. Pada usia 19 tahun, Anggun berhasil menjadi penyanyi termuda yang mendirikan perusahaan rekamannya sendiri, Bali Cipta Records. Ia juga terjun langsung sebagai produser rekaman sehingga lebih bebas dalam menggarap albumnya sendiri. Anggun kemudian merilis album studio terakhirnya di Indonesia berjudul Anggun C. Sasmi lah pada tahun 1993. Single pertamanya, Kembalilah Kasih Kita Harus Bicara, kembali mencetak sukses dan videonya sempat menembus MTV Hong Kong. Anggun pun merasa tidak puas dengan kesuksesannya di Indonesia dan mulai memimpikannya karir sebagai penyanyi bertaraf internasional. Tahun 1994 sampai tahun 1996, meninggalkan Indonesia dan permulaan di Eropa. Saya bermimpi memiliki karir internasional ini. Tetapi produser asing tidak akan datang ke Indonesia untuk mencari bakat ketika ada begitu banyak tersedia di negara mereka sendiri. Saya harus pergi ke sana. Saya ingin tahu. Dan saya pikir itu baik untuk berubah. Di Indonesia, kami tidak memiliki banyak informasi datang. Yang datang hanya dari satu sumber. Dan internet itu tidak sebesar seperti sekarang, ungkap Anggun. Dalam wawancara dengan majalah Billboard di Amerika Serikat, Anggun menjual perusahaan rekamannya dan hijrah ke Eropa untuk mewujudkan impiannya menjadi penyanyi internasional. Bersama Michelle Georgia, Anggun menetap di London, Inggris selama setahun untuk memulai kariernya lagi dari nol. Ia rajin mengirim demo rekaman ke berbagai studio di Inggris dan juga pergi ke klub-klub untuk memperkenalkan dirinya sebagai penyanyi. Biaya hidup yang tinggi di London membuat uang hasil penjualan perusahaan rekaman Anggun habis sedikit demi sedikit. Anggun pun harus menerima kekecewaan berbulan-bulan kemudian tatkala semua demo rekamannya tidak mendapat respons positif.
Anggun akhirnya berada pada kesimpulan bahwa ia tidak akan memiliki masa depan di Inggris dan berencana untuk memulai karir di negara Eropa lain. Ia sempat berniat pindah ke Belanda, namun kemudian ia beralih ke Prancis. 2 tahun setelah meninggalkan Indonesia, Anggun akhirnya berhasil bertemu dengan Eric Benzi, salah seorang produser berkebangsaan Prancis yang pernah menggarap album sejumlah penyanyi kenamaan seperti Celine Dion, Jean-Jacques Goldman dan Johnny Hallyday. Benzi terpikat oleh kemampuan vokal Anggun dan seketika menawarkannya untuk rekaman album. Anggun setuju dan memutuskan untuk mempelajari bahasa Prancis secara otodidak. Atas bantuan Benzi, Anggun kemudian direkrut oleh Columbia Records di Prancis. Tidak hanya itu, Anggun juga berhasil mendapat kontrak label induk Sony Music International untuk album yang akan diedarkan secara internasional. Bersambung, jangan lupa follow, like, share dan subscribe. Ya guys, terima kasih.